Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech. Dan di video kali ini akhirnya udah datang, gue bakal nge-unboxing dan review Poco F7. Yes, gue udah review Infinix GT30 Pro, udah review si rivalnya ini iQOO Neo 10. Sekarang kita bakal review si Poco F7. Video ini hanya akan unboxing. Untuk full reviewnya bakal tayang minggu depan seperti biasa. Dan untuk full gaming test Wuthering Wave itu udah tayang ya. Kemarin gue upload. Kalian bisa lihat di deskripsi video ini atau bisa visit channel ketiga gue, ada di deskripsi juga. Gaming channel itu khusus untuk nge-review tes-tes game yang lebih detail. Di video kali ini kita langsung unboxing aja. Gue beli berapa? Gue beli HP ini tuh di harga rilisnya di 5,6 juta ya. Itu untuk varian yang ini nih, 12 GB RAM dan 512 GB internal storage. Jadi untuk masalah internal storage, HP ini lebih unggul dari iQOO Neo 10. Untuk spek sendiri gue bakal taruh sini, tapi singkatnya aja dia pakai Snapdragon 8S Gen 4, sama persis kayak iQOO Neo 10 ya. AMOLED 120Hz, UFS 4.1, dan punya baterai sebesar 6500 mAh baterai yang bisa fast charging sampai 90 watt. Yes, sayangnya untuk baterai sendiri dia nggak kayak yang versi India ya, yang pakai silicon carbonate yang udah 7000 mAh, ini masih 6500. Ya semoga baterainya nggak jelek ya, karena Xiaomi atau HyperOS itu terkenal banget boros banget untuk masalah baterai. Kita langsung buka aja sealnya guys. Gue beli ini bukan yang warna hero color ya, gue beli yang warna putih. Karena kelihatannya lebih elegan sih. Hero colornya menurut gue yang kayak warna putih, ada hitamnya di kamera, terus kayak ada Snapdragon-nya, agak terlalu kekanak-kanak untuk gue. Gimana menurut kalian? Kalau untuk gue sih agak kurang ya. Jadi ini masih kelihatan kayak HP biasa lah, nggak terlalu gaming-gaming banget. Kita langsung buka aja. Dan di sini seperti biasa Poco kalian dikasih Poconya beraksi. Ya, beraksi kayak adminnya Poco kah yang terlalu over? Semoga tidak. Dan di sini ada HP-nya sendiri. Nanti kita bakal bahas build quality-nya, karena ini build quality-nya harusnya walaupun dia harganya sama lebih bagus dari iQOO Neo 10 ya. Di sini bisa kita lihat ada charger dan charging cable-nya dikasih semua. Dan yang pasti di sini kalian dikasih si casing sendiri. Casingnya gimana? Kita lihat warna hitam ya, dan dikasih stiker-stiker Poco seperti biasa. Nice sih. Kita langsung tutup aja dan kita langsung fokusin ke si HP-nya sendiri. Nah, ini dia. Oke, jadi pertama udah ada pre-applied screen protector. Nice. Dan first impresi yang pas pertama gue pegang, damn, ini HP sangat premium feelingnya. Bentar gue lepas dulu ini ya stikernya. Nah, seperti ini. Dan damn, warna putihnya gue suka banget ya. Ini kayak bener-bener white, pure white banget. Gue suka. Masih ada dual tone-nya, bisa kita lihat ya, kayak dual tone warnanya. Slash gitu dia, kayaknya desain signature-nya tuh kayak ada garis gitu di kamera juga, kayak di slash pakai Fruit Ninja gitu ya. Ada hijau-hijaunya dikit, aura gitu. Oke, tapi masih kelihatan keren. Dan damn, first impresi, build quality ini absolutely amazing. Kalau misal gue dikasih HP ini terus gue merem, gue sih ngira ini HP harganya belasan juta, kerasa banget premium. Dan dibanding sama iQOO Neo 10 yang udah gue review, itu kan buildnya full terbuat dari plastik ya. Kalau ini, frame-nya terbuat dari metal, kelihatan tuh, mewah banget. Dan untuk bodi belakang dia terbuat dari kaca. Kerasa banget pas gue pegang ini, rasanya tuh kokoh sekali. Yap, lebih kokoh. Kerasa banget lebih kokoh daripada si iQOO Neo 10. Tapi memang kerasa juga lebih berat gue rasa ini. Kerasa bobotnya tuh kerasa lebih berat. Tapi sih ini build quality-nya keren ya. Yang pastinya dibanding sama Poco F6 tahun lalu, ini big improvement banget untuk masalah build quality. Karena di Poco F6 gue inget banget, kerasa banget kayak HP murahan ya. Sebenarnya Poco F series yang selain Pro kerasa banget kayak HP murahan sih. Dari F3, F4, F5, F6 itu kerasa banget kayak HP murahan, dan terutama F6 ya, itu kerasa sampah banget build quality-nya gitu. Terus kayak pattern-nya juga jelek. Sekarang dia improve banget sih, glow up-nya lumayan bagus. Jadi ya, untuk masalah build quality, Xiaomi bener-bener atau Poco bener-bener nge-nail banget. Bagus banget ini, kalah lah iQOO Neo 10. Tapi yang pasti nggak cuma build quality ya, di sini ada kamera juga. Untuk kamera sendiri ini walaupun beda sensor, tapi katanya nggak beda jauh sama Poco F6. Dia punya setup dual kamera, main kamera di 50 megapiksel, kamera kedua di 8 megapiksel, sedangkan kamera depan itu di 20 megapiksel. Kamera depan bisa Full HD 60 fps, kamera belakang bisa sampai 4K 60 untuk video recording. Jadi untuk kamera depan iQOO Neo 10 masih lebih bagus ya, karena di Neo 10 bisa 4K 30. Oke, seperti itu. Dan gue penasaran banget sama beratnya nih, karena memang kerasa berbobot. Coba kita hitung. Kalau misalnya gue pegang ini kayaknya beratnya 220 gram. Kita lihat deh ya. 217 ya, 220 gram. Jadi memang cukup berat, tapi masih oke lah. Masih oke. Nggak seberat S24 Ultra gue gitu ya. Build quality-nya bagus, desainnya kerasa oke. Dan gue suka dia itu HP-nya lebih ke lebar daripada ke panjang.
Gue juga nge-praise Infinix GT 30 Pro ya, dia sama juga kayak gitu, lebih lebar HP-nya daripada kepanjang, dan desainnya jadi kerasa lebih bagus aja gitu. Gue lebih suka, ngingetin gue sama iPhone 16 Pro atau Pro Max ya, atau iPhone series Pro gitu. Kita langsung aja nyalain, dan seperti biasa, gue mau setup dulu HP-nya, nanti kita bakal balik lagi. Untuk first impression kecil-kecil dulu aja, kita bakal tes game. Kalau ingin tes game, gue udah upload ya kemarin, yang lebih detail bisa tes, bisa kalian cek sendiri. Di sini kita bakal tes-tes yang lebih kayak technical, kayak vibrasinya gimana, speakernya gimana, softwarenya, dan yang lain-lain. I'll be back soon, guys. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Pertama kita tes bagaimana untuk si fingerprint speed-nya sendiri. Langsung kita tes ya. 1, 2, 3, bam. Cepet banget, khas Xiaomi. Cepet dan gak ada masalah. Ini tadi masih optikal ya, cuma dia kecepatannya udah sangat cepat. Tapi seperti biasa, HP Cina penempatannya agak terlalu bawah sih. Enakan di sini, tapi dia bawah banget, jadi nggak natural sih menurut gue. Nggak tahu kenapa ya HP Cina kayak gitu. Mungkin ada yang tahu alasannya, bisa komen di bawah. Dan first impression pas gue nyalain HP ini, dari bezelnya ini sih bagus ya. Bezelnya gue bisa bilang lebih tipis dari iQOO Neo 10. Kanan kiri atas ini tipis banget loh. Damn, impresif. Untuk HP 5 juta ini sangat tipis, hampir sekelas flagship. Cuma memang bezel bawah masih agak sedikit tebal aja. Tapi overall ini udah lebih dari bagus untuk bezel sendiri. Untuk layar sendiri, ini kalau misal kalian out of the box, dia langsung dikasihnya tuh yang Pro. Jadi agak sedikit flat warna si AMOLED-nya. Gua ini langsung ganti ke Vivid biar lebih vibrant aja, biar kayak layar Samsung. Awalnya tuh kayak gini. Kelihatan ya, lebih flat. Gue naikin ke vibrant, ke Vivid. Jadi, gue sih rekomen kalau misal kalian gak peduli sama professional work, ingin gambar kelihatan lebih pop, naikin ke Vivid. Tapi memang untuk refresh rate sendiri, dia maksimal di 120Hz ya, bukan 144Hz yang ada di iQOO Neo 10. Ya, gak bakal ngaruh banget sih, itu cuma beda 20, berapa itu? Cuma beda 24Hz ya, gak bakal ngaruh banget sih menurut gue. So, it's fine. Terus bagaimana untuk si haptic feedback-nya? Gue tahu udah dikit-dikit tes. Untuk ngetik keyboard, haptic feedback-nya ini agak sedikit springy, kayak per gitu, kayak tung-tung-tung. Tapi nggak kayak murahan, masih premium. Cuma ini kayaknya dari keyboardnya aja. Karena kalau misal gue navigasi di setting, misal kita ke bawah ke atas gini, ini haptiknya solid banget. Ya khas HP Xiaomi ya, haptiknya bagus, nggak ada masalah. Kerasa kenceng dan no problem. Terus, gue mau bahas juga untuk pas gue lagi install aplikasi. Bagaimana? Karena Poco F series tuh terkenal semenjak Poco F6, HP gaming tapi cepat panas. Dan kelihatan nggak? Ini full brightness tapi layarnya sekarang nggak terang banget. Yes, kayaknya ini HP kalau misal panas atau anget bakal agak agresif ngedim layar. Nggak kayak di iQOO Neo 10 yang masih lumayan terang. Ini layarnya udah ngedim, dan ini kalau gue nggak ngapa-ngapain, lagi install aplikasi aja, lagi updating program, dan HP-nya memang ini udah cukup angetnya bagus ya, angetnya tuh menyeluruh gitu, semuanya kerasa anget. Jadi untuk penyebarannya bagus. Tapi angetnya udah kayak anget teh anget gitu loh. Dan gue bisa bilang ini lumayan cepet ya angetnya. Tadi gue kayak tes, bukan tes sih, install aplikasi gitu, install kayak Wuthering Wave, updating aplikasi, install Scene 8 juga ya, buat nanti kita ngukur overlay dan teman-teman. Dan HP-nya ternyata lumayan cepat panasnya. Agak sedikit menyayangkan ya. Dan kalau misalnya mau dibandingin sama iQOO Neo 10, gue bisa bilang iQOO Neo 10 much better. iQOO Neo 10 kemarin kalau misalnya gue tuh dipakai buat day to day, untuk kayak install yang berat banget, install banyak aplikasi, multitasking, login gitu ya, nggak panas. Dan performance-nya masih sama. Ini juga performance-nya sama ya, nggak ditambah throttling gitu, masih bagus. Tapi layarnya nggak ngedim sama sekali. Ini kelihatan nggak sih? Coba bandingin sama tadi awal first impression sama sekarang. Kayak lebih gelap layarnya, dia langsung ngedim gitu, dan HP-nya ini kerasa anget-anget gitu loh. Gue nggak tahu ya, ini gue tadi baru lagi install aplikasi doang, dan dia kerasa lumayan overheat for some reason. Ya, gue nggak tahu ya pas gaming gimana, kalian udah tahu lah pasti. Tapi ini gue nge-record video ini sebelum gue tes gaming, jadi timeline-nya agak sedikit bingung ya, kayak Steins Gate. Tapi kalian mungkin udah bisa tahu konklusinya ya di gaming test yang kemarin gue upload. Mungkin nggak sebagus iQOO Neo 10. Again, I don't know. Padahal iQOO Neo 10 pun menurut gue gaming performance-nya biasa aja. Semoga Xiaomi bisa ngebenerin ya dengan update. Karena kalau misalnya kita ke about phone, di sini ada update baru juga. Bisa kita lihat nih. Tuh. Dia tapi lebih ke optimization dan overheating issue in some cases. Jadi ya, semoga ini update bisa nge-fix hal tersebut, dan yang pastinya gaming test kemarin gue udah pakai update ini ya, kalau misalkan nanya. Oke, tapi ya hanya itu aja sih, sedikit kayak what the fuck moment ya. Dan
Untuk responsivitas sendiri ini responsif, nggak ada masalah, bagus. Untuk HyperOS, gue masih nggak suka, walaupun ya ini kencang, smooth, untuk multitasking enak, terutama untuk gini nih, ganti aplikasi kayak gini, menurut gue HyperOS salah satu yang paling enak, tapi nggak tahu kenapa, it's just doesn't feel comfortable gitu dibanding kayak FunTouch gitu. Nggak tahu kenapa ya. Kok kayak gue lebih suka FunTouch, ColorOS, Origin OS, even Harmony OS gitu ya, gue lebih suka itu. Ini kayak kerasa kurang premium aja, bukan kurang premium ya, kurang gitu, kurang perfect gitu, atau kenapa, gue nggak bisa jelasin. Anyway, untuk speaker sendiri, ini yang di Poco F7 absolutely amazing, absolutely crush iQ Neo 10. Speaker di sini bagus banget, jempol lah, mantap banget. Kalau misalnya bandingin sama iQ Neo 10 yang suaranya di harga 5 jutaan, sangat disappointing, ini bagus. Nih kalau bisa kita coba dengar. Suaranya keras banget ya, walaupun dia tuh kerasnya baru di volume tinggi, tapi udah di volume segini dia langsung keras banget, minimum distorsi, dan menurut gue untuk masalah kualitas bagus. Dia bass-nya dapet, vokalnya masih jernih, ada depth-nya juga bagus ya, lumayan tebal layering-nya, separasinya bagus, soundstage-nya agak sedikit kurang gue bisa bilang, tapi masih oke lah, masih better daripada iQ Neo 10. Oke? Seperti itu. Dan bagaimana untuk DRM Info, banyak penasaran aja. DRM Info dia sudah support Dolby Vision, HDR10 Plus, dan Wi-Fi L1 yang pastinya. Oke, kita langsung tutup aja dengan kamera tesnya. Ini gue penasaran juga, karena iQ Neo 10 walaupun HP gaming, kamera tesnya not bad ya. Kita coba langsung tes foto pakai Poco F7. Di sini gue akan bandingin juga sama iQ Neo 10, jadi kita bakal foto pose yang sama. Kita foto Ferrari, habis itu Red Bull. Ferrari dulu, ini pakai main kameranya. Dan ini pakai 2x optical zoom-nya. Sorry, digital maksudnya, bukan optical ya. Dan ini untuk ultra wide-nya nih. Sedangkan ini untuk si foto Red Bull-nya. Oke, seperti itu untuk fotonya. Gimana, kalian bisa nilai sendiri. Dan yang terakhir kita langsung tes bagaimana untuk video recording. Di sini bisa sampai 4K 60 fps. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Halo guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60 fps di Poco F7. Kalian bisa nilai gimana untuk kualitas mikrofonnya di 4K 60 yang pastinya kalian nggak bisa ganti lensa ya. Untuk panning, dia smooth. Viewfinder juga ini smooth banget, nggak ada lag sama sekali. Kalau misalnya kita mau zoom, maksimum zoom, dia sampai sini aja. Bukan zoom ya, sorry, maksimum sedekat apa lensanya sama objek untuk mempertahankan fokus, sampai sini. Dan untuk noise, surprisingly, not bad. Sedangkan untuk maksimum zoom, dia maksimum zoom ada di 6 kali. Oke. Langsung kita balik ke S24 Ultra. Jadi, seperti itu untuk video recording test. Overall kerasa responsif, gak ada masalah. Even HP ini agak hangat juga, masih enak kok untuk recording. Jadi ya, cuma segitu aja untuk si first impression-nya. Gimana first impression gue? Ya pertama pakai ini sih, build quality-nya amazing, layarnya bagus banget, bezel tipis, speakernya lebih baik dari iQ Neo 10. Kamera kelihatannya gak beda jauh sama iQ Neo 10 juga, 11-12 lah ya. Cuma memang yang gue agak ragu, performance-nya gimana untuk gaming, karena ini kayaknya HP bakal kerasa lebih cepat panas daripada iQ Neo 10. Nanti kita bakal lihat aja di full review. Kalian pasti udah tahu ya untuk gamingnya gimana kemarin. Bisa bandingin juga sama iQ Neo 10. Sekarang videonya segini aja. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk full reviewnya.